ada kegiatan lain seperti biasa, mengetik cerbung. Kegiatan rutin setiap malam. Itu pun sambil menyusui Raka. Atau setelahnya. Deret, deret. Ketikanku terganggu karena ponsel tiba-tiba bergetar. Mas Bayu, ia menelepon. Mungkinkah ia memohon maaf lagi atau minta aku kembali ke rumah ibunya? Tidak kuangkat karena tak ingin bicara. Deret, deret. Ponselku bergetar lagi. Masih dari Mas Bayu. Jika begini terus, mungkin aku tidak tenang mengetik. Terpaksa ku terima. Halo, Mas. Raka sudah tidur, Rin. Sudah, jawabku dingin. Pasti kamu lagi ngetik cerita seperti biasa. Kurangi minum kopi biar tidak sakit lambung. Ya, Mas. Aku mau ngetik dulu, ucapku ingin segera mengakhiri pembicaraan. Tunggu, Rina. Aku masih ingin bicara. Apalagi, Mas? Aku sedang tak ingin bicara masalah kita. Aku tahu kamu sangat marah hingga mungkin tak ingin dengar perkataanku. Tapi ini masalah Inur. Hah? Ada apa dengan masalah Inur? Oh, atau jangan-jangan... Apalagi dengannya? Aku ingin cabut tuntutan. Aku minta tolong supaya kamu juga mau dan menyetujuinya. Dek, sebuah permintaan membuat dadaku terkejut. Bukankah waktu itu ia yang lebih berapi agar Inur dilaporkan? Tapi kenapa sekarang begini? Apa karena kasihan ke Jaka? Sekilas ini seperti bermain-main. Halo, Rin. Halo. Kok diam, Rin? Kenapa berubah pikiran, Mas? Mau bela kakakmu? Bukan, Rin. Ini karena ibuku. Lagi dan lagi. Ini selalu karena ibunya. Kuhela nafas panjang, berusaha mengontrol rasa kesal. Harus kuturuti lagi? Iya, harus. Anggap saja ini permohonanku. Jika aku tidak mau, Rina, kali ini aja. Tolong turuti permintaanku. Kamu bikin aku tambah kesal ya, Mas. Terserah kamu mau berbuat apa di sana, tapi jangan pernah memaksaku menuruti keinginanmu. Aku capek. Kali ini aku bernada sedikit lantang. Jika Mbak Inur tidak keluar penjara besok, rumah ibuku digadaikan buat bebasin dia. Aku gak punya pilihan. Jaka tak punya kerjaan, sementara gajiku kecil. Sudah pasti kami tak mampu bayarin. Astaga, jadi Jaka mempergunakan ibunya buat kepentingannya sendiri. Aku yakin ibu mertua tertekan karena mertua Jaka. Mungkin inilah hasil perdebatan mereka, yaitu Inur harus bebas. Maaf, aku banyak kerjaan. Rina, tolonglah. Seandainya kamu di posisi aku, apa tega? Rumah satu-satunya tempat berteduh di Sitapang, lantaran tak bisa bayar. Jangan minta aku membayangkan di posisi kamu, Mas, karena aku bukan kamu. Sebenarnya ada rasa iba, tapi melihat anakku, ada dua rasa berlawanan, berperang dalam hati. Haruskah aku setujui permintaan Mas Bayu meskipun hati ini belum bisa memaafkan Inur dan Jaka? Atau haruskah aku menjadi manusia mengabaikan rasa iba pada yang menyakitiku? Ibu selalu mengajarkan agar menjadi manusia pemaaf dan jangan sampai punya rasa anti empati. Aku tahu ini sulit. Aku juga orang tua Raka. Siapa yang tidak marah jika anaknya disakiti? Aku tetap diam, menyimak setiap kata dan nada bicaranya. Aku hampir putus asa, Rina. Dengan mengakhiri hidup, mungkin semua masalah duniaku selesai.
Itulah pemikiranku jika kalut. Begitupun membayangkan jika seandainya melihat ibu dan adik perempuanku hidup di jalan karena tak punya rumah. Mungkin Jaka bisa tega, tapi tidak denganku. Apakah aku salah dengan perasaan ini? Kenapa harus ibumu menanggung kesalahan Inur dan Jaka? Kenapa harus kamu menyelesaikan masalah? Karena peduliku pada ibu dan peduli ibu pada Mas Jaka. Jawaban yang tidak seimbang. Lagi, Bapak benar. Darah tak bisa dipisahkan dengan air. Dan tak ada mantan ibu ataupun mantan anak. Yang ada hanya mantan istri atau mantan suami. Baiklah, tapi aku punya syaratnya. Apa, Rina? Aku pasti bisa. Biarkan aku sendiri dulu untuk sementara waktu hingga ada keputusan tentang rumah tangga kita. Tapi Rin, aku bapaknya Raka. Mas bisa temui Raka tanpa membahas tentang kita. Bapak benar, hanya aku yang bisa memutuskan. Mungkin ini saatnya aku melihat perubahan sikap Mas Bayu. Apakah ia bisa berubah atau tidak? Dengan berpisah ranjang, bisa jadi ada kesadaran tentang sikapnya. Mungkin. 2 hari berlalu, aku sibuk mengeluarkan karya tulis, menyelesaikan naskah untuk novel yang dipinang penerbit. 2 hari ini ku nikmati kesendirian tanpa Mas Bayu menelpon atau datang. Raka agak rewel tapi bisa diatasi. Alhamdulillah, jualan online juga semakin lancar. Kini rumah orang tuaku direhab, lantai dikeramik, dinding sudah seutuhnya berganti tembok batu bata. Bukan hanya itu, hasil menulis dan jualan online juga kutabung dalam bentuk perhiasan emas. Akan tetapi, semakin ke sini ada rasa yang juga semakin ku sadari, yaitu rasa tak membutuhkan Mas Bayu. Ya Tuhan, apakah aku salah jika tidak membutuhkan lelaki karena aku bisa maju sendiri? Semua bisa kurai tanpa ada drama pertengkaran dan rasa iri dari keluarga suami. Bu, aku ingin belikan motor buat Bapak. Tapi jangan beritahu dulu ya. Aku menghampiri ibu di dapur. Motor? Masya Allah. Beneran, Rin? Iya, Bu. Alhamdulillah jualanku makin laris. Novel juga banyak pembaca. Namun, kenapa wajah ibu berubah? Tadi menyambut senang. Sekarang malah terdiam menatapku dengan raut sedih. Ibu kenapa? Apakah aku salah? Mata ibu berkaca seketika. Rina salah apa, Bu? Rina, kamu masih muda, anak baru 1, sementara bapak dan ibu makin tua. Ibu khawatir jika kamu tidak membutuhkan suami lagi. Yana suatu saat pasti menikah dan meninggalkan rumah ini. Ibu dan bapak bisa jadi berumur pendek. Tapi kamu gimana, nak? Sendiri, haruskah aku seperti itu? Namun sampai kapan? Perkataan ibu berhasil membuatku terpaku. Tidak ada tanggapan dari ucapan ibu. Aku menikmati kesendirian ini. Bahkan hidupku telah lebih terasa nyaman tanpa beban karena ulah keluarga suami. Hari-hariku lebih fokus mencari uang hanya untuk kebutuhan anak, orang tua, dan membantu biaya kuliah Yana. Satu hal yang aku sadari, tempat akhir tujuan jika berpisah dari suami adalah orang tua. Susah senang, hanya orang tuaku yang mengerti. Ada apa sih, Bu? Bapak datang dan ikut duduk gabung dengan kami. Ini, Pak, sudah 3 hari Rina berpisah dengan Bayu. Tapi ibu lihat, ia seolah...
Ucapan ibu tak dilanjut, hanya menghela nafas besar seperti khawatir. Seolah apa, Bu? Ngomong yang jelas. Jangan bikin penasaran. Ibu takut Rina tak butuh pendamping. Lirih ibu. Astagfirullahaladzim. Ibu kok ngomong gitu? Jangan mikir yang macam-macam. Lagian baru 3 hari. Ini masalahnya enggak segampang membalikkan telapak tangan untuk mengambil keputusan itu. Ya harus ada proses lah, Bu. Iya, ucapan Bapak sesuai pikiran aku. Iya, Bu. Bapak benar. Aku butuh proses memutuskannya. Lagian kenapa Ibu khawatir masalah pendamping? Aku punya Raka dan hidupku tak akan kesepian jika yang ibu katakan itu benar terjadi. Lagian Rina masih muda, Bu. Jika ia berpisah dari Bayu, mungkin itu yang terbaik. Mana tahu Tuhan kasih jodoh kedua dan tentunya yang lebih mengerti. Jangan mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Tapi Pak, Ibu lihat Rina nggak butuh suami. Ia tampak bahagia karena fokus cari uang. Iya sih, kita butuh uang, tapi pendamping itu juga penting untuk berbagi suka dan duka. Lihat aja gimana Bayu, bisa nggak seperti yang ibu bilang? Lagian Bapak yakin Rina punya keputusan tepat. Toh ia yang merasakan. Iya Bu, jangan khawatir, kataku berusaha meyakinkan ibu. Lagian Bapak tak yakin sifat Bayu berubah. Mudah-mudahan saja dugaan Bapak salah. Lalu Bapak bangkit dari duduk. Oh ya Rin, tadi ada permintaan dari pelanggan warung untuk acara hajatan 1 minggu lagi. Terus juga ada pesanan nasi kotak buat 90 orang. Ini, lalu Bapak memberikan sebuah kertas kecil yang dirokok dari saku kemejanya. Ku terima kertas itu, lalu membaca yang tertulis. Tapi ini hotel loh, Pak. Di kertas itu tertulis alamat nasi kotak diantar. Setahuku, di hotel juga bisa pesan makanan selain pesan tempat untuk acara. Iya, katanya lebih hemat biaya, tapi ini pesanannya banyak dan waktunya juga bersamaan. Kita cari yang mau kerja, banyak loh ibu-ibu sekitar sini yang mau. Nanti kita gaji juga, Rin, pendapat ibu. Oh iya, ibu benar. Nanti ibu atur saja siapa yang bisa. Perkiraanku kita bisa cari 4 orang aja, Bu. Iya, Bapak setuju. Tapi hitung dulu berapa kita gaji biar jelas dan orang gak kecewa. Iya, Pak. Nanti aku hitung. Sepertinya ucapanku terputus. Tiba-tiba ponsel berdering. Ada telepon dari nomor tak dikenal. Segera ku terima panggilan ponsel itu. Halo, Mbak Rina. Aku Nani, salah satu penggemar karyamu. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Nani, jawabku merasa senang. Oh iya Mbak, kalau aku pesan skincare bisa diantar enggak? Sekalian pengen kenalan. Kebetulan kita satu kota loh Mbak. Oh ya, oh bisa Mbak. Mau pesan paket yang mana? Terus diantar kemana? Ntar aku WA aja Mbak. Wah, senang banget bisa bicara dengan Mbak. Oh iya Mbak, terima endorse enggak? Kebetulan aku punya konveksi pakaian muslim. Bisa Mbak, bisa. Jawabku semangat. Pintu rezeki tidak satu. Kali ini endorse pakaian syar'i pun ku terima. Pengalaman pertama, tapi berhasil membuat semangat ini meningkat. Bukan hanya barang, honor pun dapat. Tidak seberapa karena aku tidak ingin menawar tinggi. Lagian aku juga bukan artis IG atau TikTok seperti yang banyak followernya.
Aku hanya seorang wanita tamat SMP yang beruntung jadi penulis novel. Bersambung.